Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, mahasiswa Teknik Informatika 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas resum saya pada mata kuliah MMPL. Nah, tugas resum ini ada 3 materi, yaitu client server arsitektur dan macam model arsitektur client server, serta yang terakhir eksploitasi RPC pada sistem operasi Windows. Nah, langsung saja saya presentasikan. Yang pertama, client server arsitektur. Dalam dunia komunikasi saat ini, sistem client server telah menjadi sangat populer karena digunakan hampir setiap hari untuk aplikasi yang berbeda. Beberapa protokol standar yang digunakan client dan server untuk berkomunikasi dengan diri mereka sendiri meliputi FTP atau File Transfer Protocol dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, dan yang terakhir HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Ya, client server yaitu konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Client server juga menyediakan komunikasi antar proses karena melibatkan pertukaran data dari kedua klien dan server, di mana masing-masing melakukan fungsi yang berbeda. Yang pertama fungsi client server yaitu client server pada dasarnya memiliki fungsi untuk penghematan bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Jadi lebih sederhananya, fungsi client server itu seseorang dapat membuat bisnis sendiri melalui halaman web yang dibuat sebelumnya, sehingga klien dapat membagikan secara cepat untuk produk atau jasanya kepada user di seluruh dunia. User akan mendapatkan informasi dengan cepat dari browser yang dipakai melalui web yang telah dibuat oleh klien. Jadi cara kerjanya dalam konteks database, klien membuat sebuah halaman website melalui berbagai aplikasi software atau device hardware dengan memberikan visual halaman yang menarik atau disebut juga user interface. Nah, user interface ini juga berhubungan dengan web server. Nah, web server akan menerima permintaan dan menyimpannya dalam bentuk kode HTML dengan penyimpanan melalui workstation. Nah, terus server tersebut yang nantinya akan memberikan umpan balik secara cepat kepada klien dalam memberikan informasi yang diinginkan. Setelah klien menerima permintaan user, selanjutnya klien akan memeriksa sintak atau bahasa komputer melalui pemrograman dan menghasilkan database yang dibutuhkan dalam bentuk SQL atau struktur query language atau bahasa lainnya. Proses tersebut akan dilanjutkan ke server sehingga menunggu response yang akan diberikan oleh server dalam bentuk sesuai user akhir. Setelah user merespon, kemudian akan memberikan permintaan database kepada klien untuk ditayangkan. Nah, yang sekarang model arsitektur client server. Arsitektur client server memiliki beberapa macam, seperti berikut. Yang pertama, one tier atau standalone. Pada arsitektur ini, semua pemrosesan dilakukan pada mainframe. Kode aplikasi, data, dan semua komponen sistem ditempatkan dan dijalankan pada host. Contohnya seperti ini. Yang kedua, two tier atau client atau server. Pemrosesan pada arsitek two tier terjadi pada client dan server. Aplikasi ini menghubungkan satu server ke banyak klien dengan sebuah jaringan. Aplikasi ini dapat ditempatkan dengan jarak komputer klien dan server jarak yang jauh. Prosesnya melalui klien membuat permintaan, kemudian server memberikan kepada klien. Contohnya seperti ini. Nah, yang ketiga, arsitektur ini meliputkan PC client yang 3-tier ya, server database dan server aplikasi. Arsitektur 3-tier dapat diperluas ke N-tier, di mana melibatkan lebih banyak server aplikasi. Arsitektur sistem client server tier yaitu arsitektur ini melibatkan PC client, server database, dan dalam arsitektur ini kalian hanya berisi logika presentasi, di mana lebih sedikit sumber daya dan lebih sedikit pengodean yang dibutuhkan klien. Contohnya seperti ini ya. Nah, langsung lanjut aja ke eksploitasi RPC pada sistem operasi Windows. Contohnya Windows XP merupakan salah satu sistem operasi yang banyak digunakan dengan salah satu keunggulan yaitu user friendly. Di balik keunggulan tersebut, integritas sistem operasi
untuk berjalan pada aplikasi jaringan jauh tertinggal dibandingkan sistem operasi Linux dan Unix. Nah, RPC sendiri adalah suatu protokol yang menyediakan satu mekanisme komunikasi antar proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh atau remote system. Protokol RPC digunakan untuk membangun aplikasi client server yang terdistribusi. Nah, protokol RPC digunakan juga untuk membangun aplikasi client server yang terdistribusi. Dan RPC mengasumsi keberadaan dari low level protokol transportasi seperti TCP atau UDP untuk membawa pesan data dalam komunikasi suatu program. Nah, protokol RPC dibangun di atas protokol eksternal data representation atau XDR. Nah, sedang klien dan server penjelasannya yaitu klien adalah komputer atau proses yang mengakses suatu service atau layanan atau resource dari proses atau komputer pada suatu jaringan. Sedangkan server adalah komputer yang menyediakan service atau layanan dan resource dan yang mengimplementasikan service jaringan. Tiap service pada network adalah susunan dari program remote dan tiap program remote mengimplementasikan prosedur remote. Semua prosedur berikut parameternya dan hasilnya didokumentasi secara spesifik pada protokol suatu program. Nah, ini implementasi dan eksploitasi RPC. Bahasa RPC yaitu bahasa RPC Language RPCL merupakan bahasa yang dikembangkan dari bahasa XDR. Seperti yang ini tadi ya, External Data Representation. Nah, dalam deskripsi dari bahasa RPC meliputi ada definition, struktur, union, enumeration, type def, constants, program, dan declaration. Lanjut ke port mapper. Definisi port yaitu adalah kanal komunikasi di antara klien dan server. Port-port komunikasi ini dibedakan berdasarkan nomor yang dimilikinya dengan fungsi masing-masing. Untuk mengatasi hal ini, maka program pada komputer klien harus mampu untuk mencari nomor port untuk tiap program di server yang hendak digunakan. Lanjut meregister port. Port mapper terletak pada nomor port 111 pada sistem mesin, host maupun server dan merupakan satu-satunya layanan jaringan yang mempunyai port yang khusus dan tetap. Sedangkan untuk jenis layanan jaringan lainnya, nomor portnya dapat statis atau berubah-ubah asalkan ke semua terdaftar pada port mapper. Hasilnya akan disimpan dalam satu file, di mana file akan duplikat ke setiap klien. Langsung lanjut prosedur port mapper. Program port mapper mendukung dua protokol yaitu UDP dan TCP atau IP. Berikut ini adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam program port mapper pada kedua protokol ini, yaitu null, set, unset, get port, dump, and call it. Nah, di sini ada lapisan RPC, bagian antar muka atau interface dari RPC dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan tertinggi atau highest layer. Lapisan ini merupakan lapisan yang sangat bersentuhan langsung dengan sistem operasi, mesin, dan jaringan tempat RPC berjalan. Layar ini umumnya banyak digunakan pada pembuatan dan pemrograman RPC karena penggunaan layar ini sama aja dengan penggunaan RPC. Pada layar ini terdapat jenis service yang banyak digunakan antara lain RN user, RU user, Hfdisk, rstat, rwall, and YP password. Contohnya seperti ini ya, deskripsinya juga ini. Ada mengembalikan jumlah bla 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 ini. Yang kedua lapisan menengah yaitu intermediate layer. Lapisan ini merupakan implementasi dari RPC sesungguhnya. Pada layer ini seorang user tidak harus berhubungan dengan soket sistem operasi atau implementasi LO level lainnya. Pada layer ini terdapat rutin-rutin mengenai register PC, call RPC, dan SCVRun. Dua rutin yang disebut pertama adalah rutin-rutin yang fundamental. Yang terakhir yaitu lapisan terendahnya atau lowest layer. Lapisan ini merupakan lapisan yang mengatur tentang soket dan sistem call. Lapisan ini tidak memberikan data dan service secara detail untuk dapat digunakan. Langsung saja model dan cara kerja RPC. Prosedur call umumnya berkaitan dengan penggunaan stack. Penyimpanan parameter yang diterima dalam stack tersebut dan pengalokasian ruang untuk lokal variabel. Sistem prosedur remote ini memiliki cara kerja yang sedikit banyak mirip, namun berbeda dengan prosedur call biasa. Tiap prosedur yang dipanggil dalam RPC, maka proses ini harus berkoneksi dengan server remote dengan mengirimkan semua parameter yang dibutuhkan, menunggu balasan dari server dan melakukan proses kemudian selesai. Ini contoh gambarnya ya, seperti ini. Nah, paling itu saja dari saya.
Bila ada kekurangannya mohon maaf, bila ada salah kata juga mohon maaf. Sekian, saya Muhammad Irfan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.